Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 10. Di video kali ini kami akan mengkaji materi kami yang berjudul Penyelesaian Sengketa Bisnis untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Hukum Bisnis yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Rizal SEMSI. Sebelumnya, perkenalkan, saya Narisa Vidyapasa sebagai moderator dan sebagai pemateri utama. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu sengketa. Sengketa pada umumnya adalah perselisihan atau pertentangan antara dua pihak atau lebih yang biasanya terjadi karena berbedanya pendapat, hak, kewajiban, dan kepentingan mengenai suatu hal. Nah, bagi pelaku bisnis, hal ini perlu dihindari karena dapat membuat kerugian yang besar, maupun mereka berada di pihak yang benar ataupun yang salah. Ada dua cara untuk penyelesaian sengketa. Yang pertama itu secara peradilan atau litigasi, yang kedua di luar peradilan atau non-litigasi atau Alternative Dispute Resolution yang disingkat menjadi ADR. Secara konvensional dilakukan melalui peradilan. Peradilan ini sudah banyak digunakan dari ratusan bahkan ribuan tahun lalu. Tapi karena caranya sulit dan berbelit, jadi peradilan sudah tidak dipakai lagi atau jarang. Jadi diberikan alternatif, salah satunya arbitrase. Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum, dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa. Pihak penyelesai sengketa disebut arbiter, dipilih oleh pihak yang bersangkutan. Adapun syarat-syarat untuk menjadi seorang arbiter, yang pertama pastinya cakap dalam hukum, yang kedua berumur 35 tahun, yang ketiga tidak memiliki hubungan darah dengan para pihak yang bersengketa. Yang keempat adalah tidak memiliki kepentingan finansial atau kepentingan apapun untuk mendapatkan putusan arbiter. Yang kelima, mempunyai pengalaman minimal 15 tahun. Yang keenam atau yang terakhir, pejabat pengadilan tidak boleh ikut andil dalam menjadi seorang arbiter. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Margaret Rizky Elviana Sialoho dengan NIM 725252004. Di sini saya sebagai pemateri 2 akan menjelaskan mengenai model-model alternatif penyelesaian sengketa. Yang pertama itu ada arbitrase. Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata swasta di luar pengadilan umum yang didasarkan pada kontrak yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa, di mana pihak penyelesai sengketa tersebut dipilih oleh para pihak yang bersangkutan yang terdiri dari orang-orang yang tidak berkepentingan dengan perkara yang bersangkutan. Yang kedua, ada negosiasi. Negosiasi adalah suatu proses tawar-menawar atas pembicaraan untuk mencapai suatu kesepakatan terhadap masalah tertentu. Negosiasi dilakukan jika telah ada sengketa antara pihak dan belum ada sengketa karena masalahnya belum pernah dibicarakan. Adapun yang merupakan ciri-ciri dari seorang negosiator adalah sebagai berikut, yaitu 1. Mampu berpikir secara tepat, tetapi mempunyai kesabaran yang tidak terbatas. Kedua, dapat bersikap manis tetapi meyakinkan. Yang ketiga, dapat mempengaruhi orang tanpa harus menipu. 4. Dapat menimbulkan kepercayaan tanpa harus mempercayai orang lain. Yang kelima, dapat mempesona tanpa harus terpesona. Selanjutnya ada mediasi. Mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa untuk memecahkan masalah melalui pihak luar yang netral untuk membantu menemukan solusi dalam menyelesaikan sengketa tersebut. Pihak ketiga yang netral tersebut disebut dengan mediator. Tugas pokok dari mediator adalah menciptakan forum-forum seperti mengundang rapat dan lain-lain, mengumpulkan dan membagi-bagi informasi, memecahkan masalah, dan mengusulkan keputusan atau solusi jika belum ditemukan solusi oleh para para kasus sengketa.
Yang keempat, ada konsiliasi. Konsiliasi mirip dengan mediasi, namun yang membedakan adalah adanya kewenangan dari mediasi untuk juga mengusulkan penyelesaian sengketa. Hal mana paling tidak secara teoretis tidak dimiliki oleh seorang konsiliasi. Beberapa aturan main untuk seorang konsiliator adalah seperti yang terdapat dalam Uncitral Conciliation Rule, yaitu sebagai berikut. 1. Konsiliator membantu para pihak untuk secara independen. Kedua, konsiliator selalu berpegang pada prinsip keadilan dan objektif dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut, di antaranya hak dan kewajiban, kebiasaan dalam perdagangan, praktek bisnis yang telah terjadi termasuk praktek bisnis di antara para pihak sendiri. Konsiliator dapat menemukan bagaimana proses konsiliasi yang dianggap layak, dan terakhir, di setiap tingkat, konsiliator dapat mengajukan proposal penyelesaian sengketa meskipun ini lebih merupakan tugas mediator. Yang kelima, ada pencari fakta. Pencari fakta adalah suatu proses yang dilakukan oleh seorang atau tim pencari fakta, baik merupakan pihak yang independen atau hanya sepihak, yang akan menyelesaikan suatu rekomendasi yang tidak mengikat. Tugas-tugas dari pihak pencari fakta adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengumpulkan data. Kedua, memverifikasi fakta. Yang ketiga, menginterpretasi fakta. 4. Melakukan wawancara. 5. Melakukan dengar pendapat atau hearing. 6. Menarik kesimpulan tertentu. 7. Memberikan rekomendasi. Dan yang terakhir adalah mempublikasi bila ada diperlukan. Baik, perkenalkan nama saya Pino Okdasyanti, saya adalah pemateri 3, model-model alternatif penyelesaian sengketa. Di sini ada ministerial. Jadi ministerial adalah metode penyelesaian sengketa alternatif atau ADR yang bersifat pribadi dan sukarela, di mana perwakilan dari setiap pihak yang berwenang menyajikan kasus mereka dalam bentuk ringkas kepada panel pengambil keputusan. Selanjutnya ada Ombudsman. Ombudsman adalah lembaga independen yang mengawasi pelayanan publik dan menyelesaikan pengaduan masyarakat dalam konteks bisnis. Ombudsman bisa terlibat bila sengketa terkait pelayanan publik atau regulasi. Dan selanjutnya ada penilaian ahli. Jadi para pihak menunjuk seorang ahli independen, misalnya akuntan, insinyur, atau pakar teknis, untuk memberikan keputusan atau opini atas isu teknis tertentu. Dan selanjutnya ada pengadilan kasus kecil atau small claim court. Itu adalah mekanisme peradilan khusus untuk sengketa bisnis atau utang piutang bernilai kecil dengan proses cepat dan sederhana. Dan yang terakhir ada peradilan adat. Peradilan adat adalah penyelesaian sengketa melalui mekanisme hukum adat setempat, biasanya dipimpin oleh tokoh adat. Baik, perkenalkan saya Sisi Olivia Sinaga, saya pemateri 4, yaitu saya membawakan materi tentang macam-macam arbitrase. Seperti yang kita lihat di sini, ada beberapa macam-macam arbitrase. Saya akan menjelaskannya satu persatu. Yang pertama, arbitrase mengikat. Nah, arbitrase mengikat adalah arbitrase yang putusannya bersifat dan final, jadi mirip dengan putusan pengadilan yang sudah inkrah. Yang kedua, arbitrase tidak mengikat. Arbitrase tidak mengikat adalah arbitrase yang putusannya boleh diikuti dan boleh tidak diikuti oleh para pihak. Yang ketiga, arbitrase kepentingan. Arbitrase kepentingan ini adalah arbitrase yang tidak memutus untuk suatu sengketa, tetapi para pihak memakai jasa mereka untuk menciptakan provisi-provisi dalam kontrak yang oleh para pihak telah mengalami jalan buntu. Kemudian yang keempat, arbitrase hak. Arbitrase hak ini memberi putusan terhadap sengketa di antara para pihak, jadi bukan hanya sekedar membuat provisi dalam kontrak. Yang kelima, arbitrase sukarela. Arbitrase sukarela merupakan arbitrase yang dimintakan sendiri oleh para pihak, baik dimintakan dalam kontrak yang bersangkutan ataupun dalam kontrak tersendiri. Yang keenam, arbitrase wajib. Arbitrase wajib yaitu arbitrase yang oleh undang-undang diwajibkan untuk dilakukan. Misalnya P4P atau P4D di bidang perburuhan wajib dilakukan untuk sengketa perburuhan. Yang ketujuh, arbitrase ad hoc. Nah, arbitrase ad hoc ini adalah arbitrase yang tidak ada badannya, tetapi hanya penunjukan orang-orang secara bebas oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan antara para pihak dengan memberlakukan aturan hukum tertentu. Kemudian kita bisa lihat di sini
macam-macam arbitrase yang kedelapan. Yang kedelapan ada arbitrase institusional. Nah, yang dimaksud dengan arbitrase institusional ini adalah sebagai lawan dari arbitrase ad hoc, yakni merupakan model arbitrase yang sudah ada lembaga atau badannya, serta sudah ada juga aturan mainnya sehingga para pihak tinggal memilih arbiter untuk mereka. Contoh arbitrase badan adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau disingkat dengan BANI. Yang kesembilan, arbitrase internasional, yaitu arbitrase di mana para pihak yang bersengketa adalah para pihak dari dalam satu negara. Kadang-kadang ada juga arbitrase badan atau lembaga yang dimaksud untuk para pihak nasional ini seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia sebenarnya dimaksudkan untuk arbitrase nasional meskipun tidak tertutup kemungkinan untuk dipergunakan sebagai arbitrase internasional. Yang ke-10, arbitrase internasional adalah arbitrase di mana para pihak yang bersengketa berasal dari negara-negara yang berbeda. Para pihak dapat membentuk arbitrase internasional dengan mengacu kepada peraturan arbitrase internasional tertentu, seperti memilih arbiter yang mereka kehendaki tetapi dengan memilih peraturan seperti United Nations Commission on International Trade Law. Yang ke-11, arbitrase kualitas. Arbitrase kualitas ini adalah arbitrase yang menyangkut dengan fakta-fakta sehingga arbitrase harus jeli memilih fakta tersebut sehingga menginterpretasi dan menganalisisnya. Kemudian yang ke-12, arbitrase teknis. Arbitrase teknis ini adalah arbitrase yang menyangkut dengan hal-hal yang timbul dari penyusunan dan penafsiran suatu kontrak. Yang ke-13, arbitrase umum. Arbitrase umum adalah suatu arbitrase yang berbentuk badan yang mempunyai ruang lingkup di semua bidang hukum, misalnya Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Dan yang terakhir adalah arbitrase bidang khusus. Arbitrase bidang khusus adalah suatu arbitrase yang berbentuk badan yang tidak mempunyai ruang lingkup di semua bidang hukum, tetapi hanya mempunyai ruang lingkup di bidang hukum tertentu saja. Misalnya di Indonesia ada arbitrase muamalat yang khusus menyelesaikan sengketa terhadap atau dengan bank yang berdasarkan syariat Islam. Nah, di sini juga saya membawakan materi tentang prosedur arbitrase. Prosedur arbitrase, suatu prinsip penting dalam prosedur beracara di arbitrase adalah bahwa prosedur tersebut sederhana, cepat, dan murah, yakni harus lebih sederhana, lebih cepat, dan lebih murah dari prosedur pengadilan biasa. Adapun pokok-pokok dari prosedur beracara di arbitrase ini adalah yang pertama, pemohon arbitrase diajukan pemohon, yang kedua, pengangkatan arbiter, yang ketiga, penyampaian surat tuntutan kepada termohon, yang keempat, jawaban termohon, yang kelima, penunjukan arbiter oleh kedua belah pihak, yang keenam, persidangan arbitrase, atau pemohon dan termohon hadir, bisa first take jika termohon tidak hadir tanpa alasan. Yang ketujuh, usaha perdamaian oleh arbiter. Yang kedelapan, proses pembuktian. Yang kesembilan, sidang ditutup maksimal 180 hari sejak arbitrase terbentuk. Yang ke-10, putusan diucapkan dan diserahkan kepada para pihak. Yang ke-11, putusan bersifat final atau dapat dilakukan koreksi, penambahan, ataupun pengurangan. Yang ke-12, putusan didaftarkan ke pengadilan negeri. Yang terakhir atau yang ke-13, jika tidak dilaksanakan, ketua pengadilan negeri dapat memerintahkan eksekutor. Nah, sekian materi yang bisa saya jelaskan. Terima kasih.